Bab 825. Rencana sepertinya berhasil. Saat Badang Sanjue memerintahkan, makan siang pun dimulai, dalam satu meja berisi beberapa orang, menciptakan suasana ceria. Wulan sengaja duduk bersama di satu meja dengan junior ke-6 dan yang lainnya, mengobrol dan minum dengan Kenzi. Dia hanya minum secara normal untuk menciptakan suasana komunikasi yang ramah dan bersahabat. Melihat guru Badang akan duduk di sebelah Kenzi, yang mungkin akan mempengaruhi rencananya, maka Wulan, junior ke-6 dan yang lainnya juga memerintahkan seorang junior yang terlihat setia dan jujur, dan duduk di sisi kanan guru Badang, di antara Kenzi. Wajah junior itu menunjukkan ekspresi rendah hati dan terus bertanya pada guru Badang untuk mengalihkan perhatian lelaki tua itu, sehingga dia tidak menyadari bahwa Wulan akan melakukan sesuatu terhadap Kenzi. Setelah 3 putaran minum, di bawah dorongan muridnya, Guru Badang, yang sudah sedikit mabuk, berdiri dengan segelas anggur dan mulai bersulang di meja lain. Saat ini, kesempatan untuk melakukan sesuatu yang kotor akhirnya datang. Di atas meja, Wulan memandangi junior ke-6 dan yang lainnya. Mata mereka diam-diam berkomunikasi. 3 detik kemudian, junior ke-6 yang mengerti segera berdiri dengan cangkirnya dan berkata sambil tersenyum. Tuan Kenzi, guru berkata bahwa kami tidak boleh memaksamu untuk minum banyak, tetapi kamu adalah tamu terhormat dan dokter ajaib hebat yang kami semua kagumi, jadi aku, junior ke-6, ingin bersulang untukmu. Aku akan meminum semuanya dalam satu tegukan. Saat selesai berbicara, junior ke-6 meminum anggur dalam satu tegukan, lalu menunjukkan bagian bawah gelas yang kosong. Baiklah, saudaraku, aku akan melakukannya juga. Karena pihak lain sangat tulus, Kenzi tentu tidak bisa mengacuhkannya. Selain itu, dia belum minum banyak, jadi dia berdiri dan perlahan menuangkan anggur ke dalam gelas lalu meminum anggurnya. Pada saat ini, drama pun datang. Saat Kenzi berdiri untuk minum, ada beberapa tangan yang membuat gerakan kecil di bawah meja. Sebuah toples anggur yang sama diserahkan oleh seorang junior. Wulan segera mengambilnya di bawah meja, dan kemudian mengganti toples anggur di atas meja. Saat ini, toples wine di atas meja sudah terisi dengan toples wine obat. Iblis melompati tembok dalam jumlah besar. Haha, oke, Tuan Kenzi sangat sopan. Melihat Kenzi meletakkan gelas anggur yang kosong, Wulan, junior ke-6 dan beberapa anteknya semuanya bertepuk tangan dengan antusias, tersenyum sangat berlebihan. Begitu Kenzi duduk, Wulan berdiri, mengambil gelasnya, dan berkata sambil tersenyum manis, Tuan Kenzi, kakek ketiga berkata jangan minum terlalu banyak. Ini segelas anggur terakhir. Izinkan aku menuangnya untukmu. Meskipun Kenzi selalu curiga bahwa antusiasme Wulan yang tiba-tiba terhadapnya pasti ada sebab musababnya, namun sampai saat ini, dia masih belum bisa menebak apa motif tersembunyi Wulan. Wulan tersenyum manis dan menawarkan untuk bersulang, meskipun dia curiga, dia tidak bisa menunjukkannya, jadi dia tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, Nona Wulan. Sama-sama Tuan Kenzi. Wulan berkata dengan manis sambil menuangkan anggur ke dalam gelas anggurnya, tetapi dia mengutuk dalam hatinya, bajingan, bocah lemah, rasakan. Jika meminum segelas anggur yang dituangkan ini, kamu akan menderita diare, dan kemudian kamu akan dipermalukan. Ayo, kita semua minum bersama. Segelas anggur terakhir ini, mari kita bersulang untuk Tuan Kenzi. Setelah menuangkan anggur, Wulan mengambil gelas anggur sambil tersenyum, dan beberapa junior lainnya juga berdiri sambil tertawa dan masing-masing mengambil gelas anggur. Semua orang memegang gelas bersama, dalam keadaan seperti itu, Kenzi tentu saja tidak bisa menghindari kebiasaan, jadi dia juga mengambil gelas sambil tersenyum. Tuan Kenzi, kami akan minum dulu untuk menghormatimu. Di bawah pimpinan Wulan, junior ke-6 dan beberapa junior lainnya mengikutinya, semua meminum gelas anggur. Kemudian mereka meletakkan gelas anggur mereka dan menatap Kenzi dengan mata cerah, seperti lampu mobil. Ahem. Wulan terbatuk ringan, mengingatkan para junior untuk tidak menunjukkan keanehan mereka, lalu menatap Kenzi sambil tersenyum dan berkata, Tuan Kenzi, silahkan giliranmu. Kenzi memegang gelas anggur di tangannya dan tersenyum. Saat ini dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun bubuk obat, iblis melompati tembok, tidak berwarna dan tidak berbau, dan sulit bagi orang biasa untuk menyadarinya, namun tidak bagi Kenzi. Begitu dia mengambil gelas anggur, dia sudah bisa mencium baunya. Aroma wine di dalam gelas itu tidak murni, ada sedikit astringensi yang sedikit berbeda dengan wine yang dia minum sebelumnya, baik itu bau dan warna winenya.
Perbedaan halus ini mungkin tidak terlihat oleh orang biasa, tapi ini secuil bagi Kenzi. Mencoba memberi obat untuk mengerjainya seperti mimpi orang bodoh di siang bolong. Tuan Kenzi, sekarang giliranmu. Wulan melihat Kenzi memegang gelas anggur dan tidak minum, bahkan menunjukkan senyuman yang aneh. Wulan mau tak mau merasa gugup. Bisakah orang ini tahu ada yang tidak beres dengan anggurnya? Karena merasa bersalah, dia buru-buru memberi isyarat mengundang dan mendesak Kenzi untuk minum lagi. Junior ke-6 dan yang lainnya juga memperhatikan dengan gugup. Kenzi tersenyum dan tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat gelas anggur dan mencium dengan hidungnya. Setelah menciumnya dengan seksama dia sudah tahu apa bau obat yang sedikit astringent itu. Mungkin sejenis racun tikus, tapi jumlahnya sangat ringan dan tidak cukup untuk membunuh orang, lebih seperti obat cacing yang bisa menyebabkan diare parah. Tuan Kenzi, apa maksudmu? Kami semua sudah minum, kenapa kamu tidak minum dan hanya mencium bau anggur saja? Melihatnya seperti ini, junior ke-6 panik sehingga suaranya bergetar saat berbicara. Wulan juga sedikit bingung melihat Kenzi, dia secara naluriah bertanya-tanya mungkin Kenzi telah tahu jebakan itu, tetapi setelah memikirkannya lagi, itu sepertinya tidak mungkin. Iblis melompati tembok tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga sulit dideteksi oleh orang. Kecuali Kenzi adalah anjing dengan hidung yang sensitif, maka mungkin dia dapat mencium sesuatu yang salah dengan minumannya. Wulan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia hanya menegakkan wajahnya dan langsung menyerang. Kenzi, apa maksudmu? Aku dan teman-teman juniorku sudah meminum semuanya dalam satu tegukan, dan hanya kamu yang belum dan kamu hanya menciumnya. Apakah kamu meremehkan kami? Kami bersulang untukmu tapi kamu tidak mau minum. Junior ke-6 dan yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan dukungan mereka kepada senior Wulan, tetapi mereka sedikit merasa bersalah, sehingga tidak berani berbicara. Kenzi berkata sambil tersenyum, aku tidak meremehkan kalian, aku juga tidak menolak untuk minum. Aku sangat menyukai anggur rahasia leluhur bunga merah, jadi aku jatuh cinta padanya dan sangat suka menciumnya. Baunya harum. Aku barusan mendengar Anda mengatakan bahwa ini adalah gelas anggur terakhir. Saya agak telat meminumnya, jadi saya sedikit merasa bersalah. Bagaimana kalau ini? Setelah minum segelas anggur ini, aku juga akan memberi kalian satu kali putaran lagi untuk menghormati kalian. Wulan berkedip. Junior ke-6 dan yang lainnya juga bingung, apa maksudmu, Tuan Kenzi, apakah segelas anggur ini tidak cukup, Anda ingin satu putaran lagi? Kenzi tersenyum dan mengangguk, ya, satu putaran lagi, untuk menghormati kalian. Oke, Anda minum putaran ini dulu. Wulan tidak mau bicara lagi, dan berkata melambaikan tangan sebagai keputusan akhir. Baiklah, Nona Wulan, saudara-saudara, terima kasih telah menjamuku. Aku akan menghabiskan segelas anggur ini. Kenzi diam-diam ingin tertawa, dia mengangkat gelas anggur, dan meminum anggur itu perlahan. Melihat dia akhirnya memakan umpan dan perlahan-lahan meminum anggur yang diberi obat, Wulan, junior ke-6 dan yang lainnya perlahan-lahan menatap Kenzi dengan mata berbinar. Akhirnya, Wulan dan yang lainnya sepertinya berhasil dalam rencana jahat mereka dan semuanya tersenyum diam-diam. Bab 826. Senjata Makan Tuan. Kenzi memiliki energi spiritual untuk melindungi tubuhnya, selama itu bukan racun aneh, racun mematikan biasa tidak akan berpengaruh padanya, apalagi obat pencahar antel mintik seperti iblis melompati tembok. Kenzi sangat percaya diri dan meminum semangkuk besar anggur di depan Wulan dan yang lainnya. Wulan dan yang lainnya diam-diam tertawa, mengira rencana jahat Nis telah berhasil. Ketika melihat Kenzi mengosongkan mangkuk anggurnya, mereka semua tertawa terbahak-bahak dan bersorak dengan antusias, bertepuk tangan pada Kenzi. Kenzi duduk sambil tersenyum dan berkata, baiklah, semuanya, ayo kita makan dulu. Aku akan bersulang satu putaran nanti. Oke, makanlah dulu. Wulan, junior ke-6 dan lainnya diam-diam senang, beberapa orang bahkan berpura-pura perhatian dan sengaja memberi sendok untuk Kenzi. Mereka semua menghitung waktu di dalam hati, diperkirakan dalam waktu kurang dari 5 menit, Kenzi benar-benar akan melakukan iblis melompati tembok dan berlari ke toilet dengan terbirit-birit. Kali ini, junior ke-6 tersenyum jahat dan mencondongkan tubuh ke telinga Wulan, dan berbisik, kakak senior, kenapa kamu tidak menyuruh agar junior ke-8 pergi dan menempati toilet lebih dulu? Nanti, ketika bocah lembek itu kebelet, dia pasti akan buang air besar di celana. Wulan hampir mati karena tertawa.
Dia segera menundukkan kepalanya, menahan tawanya, dan mengangguk sambil mengambil sayuran. Haha, kakak Aenior, tunggu dan lihat saja pertunjukannya. Junior ke-6 tersenyum, dan kemudian dengan perintahnya, seseorang meninggalkan meja, berpura-pura kebeket, dan bergegas menempati toilet. Oke, semuanya sudah siap, tunggu saja bagaimana bocah lemah itu membodohi dirinya sendiri. Setelah sekitar 5 atau 6 menit, Wulan, Junior ke-6 dan yang lainnya diam-diam mengamati Kenzi dengan mata bersemangat untuk melihat ekspresi menyakitkan di wajah Kenzi. Namun, wajah Kenzi terlihat normal, dan dia tidak terlihat kesakitan sama sekali, malah dia terlihat santai, tersenyum dan mengobrol dengan orang-orang di sekitar sambil makan. Setelah menunggu 5 menit lagi, tidak terjadi apa-apa pada Kenzi. Wulan dan Junior ke-6 saling memandang, merasa sedikit bingung. Tenang dan lihat sebentar lagi. Wulan menolak menyerah dan berkata dengan suara rendah. Kemudian dia dan Junior ke-6 menatap Kenzi dengan cermat. Mereka menunggu obatnya bekerja untuk melihat bocah buang air di selangkangannya. Tetapi setelah menunggu beberapa menit lagi, tidak terjadi apa-apa pada Kenzi. Kenzi bahkan berdiri sambil tersenyum dan pergi ke meja lain untuk bersulang. Wulan dan yang lainnya tidak melihat tanda-tanda bahwa dia akan sakit perut dan mereka akhirnya kecewa. Saudara ke-6, apa yang terjadi? Apakah kamu bercanda? Wulan tidak bisa menahan amarahnya dan bertanya dengan suara pelan. Beberapa junior dengan cepat menundukkan kepala mereka, dan Junior ke-6 berkata dengan canggung, saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Dia jelas-jelas minum, iblis melompati tembok, tapi... Apakah kamu mengambil obat yang salah? Beralih ke adik junior lainnya. Bagaimana mungkin? Kaleng itu ditemukan di lemari sudut apotek sesuai dengan lokasi yang kami sebutkan. Lalu bubuk itu dikeluarkan dengan tangan saya sendiri dan dimasukkan ke dalam kantong kertas kecil, kata junior itu. Di lemari pojok ada 3 kaleng, ada bubuk pengusir serangga, bubuk anti kutu, dan bubuk anti radang. Kaleng mana yang dapat? Kata junior ke-6. Aku, sepertinya. Pria itu berusaha keras untuk mengingat, tapi sepertinya sedikit tidak bisa mengingatnya. Sepertinya. Dasar bodoh, aku tahu dengan jari kakiku bahwa jika bocah itu baik-baik saja dalam jangka waktu yang lama, pasti salah minum obat. Junior ke-6 menundukkan wajahnya dan menamparkan kepala junior itu dengan keras. Wulan dan yang lainnya pasti salah beri obat, mereka semua sangat frustasi, merasa pekerjaan mereka hari ini sia-sia. Pada saat ini, Kenzi kembali dari meja lainnya sambil tersenyum. Diskusi pribadi mereka barusan terdengar jelas oleh telinga tajam Kenzi. Namun, Kenzi tidak mengatakan apapun dan mengambil toples anggur di atas meja. Dia lalu menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Nona Wulan, saudara-saudara, kita sepakat untuk minum 1 putaran lagi. Sekarang giliranku bersulang untuk menghormati kalian. Setelah mengatakan itu, dia mengambil toples anggur dan ingin menuangkan anggur ke dalam mangkuk Wulan dan yang lainnya. Wulan panik dan segera berkata tidak, dan tidak membiarkan Kenzi menuangkan anggur, tapi Kenzi tidak mendengarkan. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Sambil membalas, dia menuangkan anggur semangkuk penuh untuk Wulan. Junior ke-6 dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Mereka tidak tahu jenis bubuk obat apa yang sudah dimasukkan ke dalam anggur. Sekarang Kenzi akan menuangkan anggur itu untuk mereka. Saudaraku, terima kasih atas keramahan kalian. Aku di sini untuk bersulang dan menuangkan anggur untuk kalian. Kenzi sangat sopan dan berjalan untuk menuangkan anggur lagi untuk mereka. Junior ke-6 dan yang lainnya tersipu dan menolak lama sekali. Tapi dengan Kenzi bersikeras, semua orang akhirnya punya semangkuk anggur di depan mereka. Nona Wulan, saudara-saudara, kali ini aku akan minum lebih dulu, sebagai rasa hormat. Kenzi mengosongkan mangkuknya dalam 1 tegukan, lalu tersenyum dan memberi isyarat undangan dan berkata, semuanya, silahkan minum. Kali ini, Wulan, Junior ke-6 dan yang lainnya semuanya duduk seperti di atas lilin. Jika toples anggur berisi sesuatu selain bubuk obat cacing, itu pasti bubuk anti-inflamasi atau bubuk anti kutu. Jika minum semangkuk anggur dengan tambahan bubuk anti-inflamasi, tidak masalah, tidak akan terjadi apa-apa, tetapi jika meminum anggur dengan bubuk anti kutu, perasaan akan tidak nyaman. Ada apa? Apa yang kalian tunggu? Melihat Wulan, Junior ke-6 dan yang lainnya duduk di sana tanpa memegang gelas mereka,
dan terlihat sangat malu. Kenzi berpura-pura tidak tahu, dan bertanya dengan sengaja, bermaksud mendesak mereka untuk minum. Ah, Tuan Kenzi, saya tidak bisa minum dengan baik. Bagaimana kalau aku tidak minum semangkuk anggur ini? Junior ke-6 tersenyum dan membuat permintaan yang tidak tahu malu. Junior lainnya tidak peduli dan buru-buru mengikuti junior ke-6. Ada yang bilang mereka tidak bisa minum dengan baik, dan ada pula yang langsung mengatakan bahwa mereka sakit. Mereka semua berharap Tuan Kenzi perhatian dan tidak tersinggung jika tidak meminum semangkuk anggur itu. Kebetulan saat ini, guru badang yang berjalan berkeliling sudah kembali. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia berkata dengan datar, "Kalian biasanya suka minum. Mengapa saat Tuan Kenzi dengan sopan menawari semangkuk anggur hari ini, tidak ada di antara kalian yang mau minum? Katakan padaku, mengapa kalian tidak minum anggur yang dituang Tuan Kenzi?" Junior ke-6 dan yang lainnya semuanya bisu. Wulan juga gugup, tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada lelaki tua itu. Karena Badang Sanjue datang, tentu saja Kenzi akan memanfaatkan kesempatan ini. Dia sengaja menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, "Tidak apa-apa. Mereka mungkin tidak menyukaiku dan tidak mau menghormatiku. Lupakan saja. Yang penting aku sudah bersulang untuk mereka. Terserah mereka mau meminumnya atau tidak. Tuan Kenzi, Anda tidak boleh mengatakan itu. Jika mereka kasar dalam hal apapun, mohon Tuan Kenzi bersabar, aku akan menghukum mereka." Wajah tua Badang Sanjue tidak bagus. Kenzi jelas tidak puas ketika mengucapkan kata-kata seperti itu. Badang Sanjue berbalik dan berkata dengan marah, "Kalian, begini cara kalian memperlakukan tamu. Tuan Kenzi adalah tamu terhormatku. Dia bersulang kepada kalian sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. Bagaimana kalian bisa menolak?" Badang Sanjue mengacungkan tangannya dan berkata dengan tegas, "Junior 6, kamu mulai minum." Pada titik ini, Wulan, junior ke-6 dan yang lainnya sama sekali tidak dapat melarikan diri. Di depan guru badang, dimulai dengan junior ke-6, orang-orang ini hanya bisa gigit jari dan mengosongkan mangkuk anggur satu demi satu di depan Kenzi. Sekarang satu-satunya harapan mereka adalah, seperti Kenzi, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka setelah meminum anggur yang dicampur dengan bubuk anti radang atau bubuk anti kutu. Tapi takdir berkata lain. Sebelum Wulan mulai minum dari mangkuk wine terakhir, junior ke-6 yang pertama memulai sudah menyadari ada yang tidak beres. Tiba-tiba dia menjepit kakinya, membuka matanya lebar-lebar, dan terlihat panik. Tidak, ini tidak bagus. Sepertinya memang ada bubuk iblis yang melompati tembok. Sial, aku kena duluan. Dalam sekejap, terdengar ledakan kentut yang keras, dan junior ke-6 itu merasa seperti ada roket tertancap di pantatnya. Dia memegang pantatnya dan berlari ke toilet, diikuti oleh junior ke-8, dan kemudian junior lainnya. Wulan menyaksikan tanpa daya ketika beberapa junior berlari ke toilet dengan tergesa-gesa seolah-olah mereka baru saja menginjak guntur.